Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Borin. Sebelum memulai pelajaran, Pak Hafiz ingatkan lagi, bagi yang belum mengambil buku Al-Islam, silahkan bisa diambil di sekolahan, di kantor sekolahan ya. Langsung saja kita lanjutkan pelajarannya. Untuk pelajaran tematik kali ini, seperti biasa kalian siapkan buku tema 1 dan alat tulisnya. Kita lanjutkan, kemarin sudah sampai berarti sekarang halaman 62 ya. Sekarang di halaman 62 ini. Pembelajaran 2. Halaman 62. Apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Ya, wawancara yang kemarin. Yang ini halaman 53. Ya, kalian sudah membuat soal, nulis soal, ditanyakan ke orang tua. Nah, itu wawancara. Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, di sini sudah disiapkan untuk diisi cerita berdasarkan kemarin, wawancara kemarin. Tentu saja kalian sudah mendapatkan banyak informasi dari orang tuamu kemarin. Jadi di sini kalian beri judul perkembangan tubuhku ya, kasih judul perkembangan tubuhku, ditulis. Selanjutnya isinya apa? Itu adalah cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, sumbernya adalah kemarin sudah wawancara dengan orang tua. Berarti di sini kalian ceritakan pada saat saya lahir berat saya adalah, nah kemarin sudah tanya toh, berat badan, panjang ketika lahir, terus pada usia berapa bisa berjalan, waktu bayi makannya apa. Nah, itu kamu ceritakan di sini. Sekali lagi, cerita ya, cerita. Berarti kamu cerita. Dulu waktu aku lahir berat badanku adalah 2 kilo. Nah, panjang tubuhku adalah, nah seperti itu. Dan kamu ceritakan waktu aku masih bayi, aku diberi makan ini. Ya, kalian ceritakan. Terus jangan lupa, karena ini adalah perkembangan, berarti setelah menceritakan bayi ya, waktu bayi, setengah itu isinya waktu bayi. Nah, yang setengah bawah sini adalah yang sekarang, supaya ketahuan. Nah, ini perkembangannya. Waktu bayi beratnya sekian. Nah, yang setengah bawah sini kalian ceritakan kondisi tubuhmu yang sekarang. Ya, sekarang sudah berat badannya berapa, tingginya berapa sekarang, sudah bisa berlari, sekarang makannya apa ya. Jadi yang setengah sini atas kalian ceritakan waktu masih bayi, yang setengah bawah sini kalian ceritakan kondisi tubuhmu yang sekarang. Seperti itu ya, dibuat cerita. Boleh tanya ke orang tua lagi. Tuh, silahkan nanti dikerjakan. Lanjut. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Nah, kan sudah kalian tanyakan kemarin, di usia berapa bisa berjalan. Nah, itu bisa kalian ceritakan di sini. Sekali lagi, yang atas adalah cerita waktu kalian masih bayi, yang bawah itu sekarang ya, yang sudah dewasa. Lanjut. Dibalik halaman 64. Ini olahraga ya, olahraga bisa kita lewati. Yang bawah, halaman 64 yang bawah, yang sini. Menghargai perbedaan, tak bacakan, disimak ya, disimak. Berarti kalian melihat buku ya, melihat Pak Hafiz membaca sampai mana, dilihat, ditelunjuki seperti ini boleh. Ya, diikuti atau menyimak. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan ya. Jadi ada temanmu yang tinggi, ada yang sedikit lebih tinggi, ada yang biasa, ada yang sedikit pendek ya,
Ada yang badannya kecil, ada yang badannya sedang, ada yang badannya besar. Ya, berbeda-beda tergantung dari makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor keturunan orang tua itu. Tapi walaupun berbeda-beda bentuknya, kita harus tetap menghargai dan menghormati perbedaan ya. Nah, sudah kelas 3, jangan poyok-poyokan lagi. Senengannya poyok-poyokan, udah ya, nggak usah poyok-poyokan lagi. Semuanya harus saling menghargai. Oke, bawahnya ada gambar Benny. Benny ngapain ini Benny? Benny mau mengambil bola kasti. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah ya jelas membantu. Tapi di sini perlu kalian jelaskan caranya ya. Cara membantunya. Jangan cuma jawab membantu toh. Ditulis membantu dengan cara apa ya? Mau ngambil benda yang tempat tinggi, caranya membantu seperti apa? Bisa kalian membantu mengambilkan kursi, bisa membantu menggendong, ya. Kalian jawab di sini yang lengkap. Membantu dengan cara apa? Terserah kalian. Gimana ini membantu Benny mau ngambil bola di atas lemari? Rak gaduk ya, kurang tinggi. Cara kalian membantu seperti apa? Lanjut. Oh, ini masih sama ya. Siti, kali ini Siti, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah sama seperti tadi, membantu. Tapi yang lengkap, membantu dengan cara apa ya? Yang lengkap, membantu dengan cara apa? Ini membantu Siti. Yang bawah juga sama, Siti lagi. Siti ngapain ini? Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantu dengan cara apa ya? Terserah kalian. Caranya juga ditulis. Membantu dengan cara apa? Ini Dayu ya, Dayu, Lani dan Siti, Lani dan Dayu. Yang pintar nari adalah yang Dayu. Ini kan ada dari Bali, dia pintar nari. Lah, caranya membantu seperti apa? Bisa kalian jawab di situ. Oke, lanjut yang bawah. Tak bacakan sekali lagi, disimak, dilihat bukunya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kemarin masih di sila pertama. Bunyinya apa kemarin? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sekarang sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah gambar rantai yang terhubung ya, nyambung semua rantainya. Nih, yang atas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Untuk itu lambangnya adalah rantai yang nyambung jadi satu ya, tidak terputus. Itu artinya manusia harus saling menyayangi dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke, lanjut. Oh sudah, ini sudah masuk ke pembelajaran 3. Oke, lanjut ya. Lanjut buku pembelajaran 3 halaman 68. Ini ternyata menari. Menari, tepuk tangan bisa kita lewati dulu. Langsung ke halaman 70. Ya, di situ ada 5 gambar. Kiri atas, perhatikan kiri atasmu, kiri atas. Di situ ada gambar makanan pokok. Ada beras, nasi ya, sudah matang itu nasi, jagung, ketela, ada juga sagu. Ya, yang sini adalah makanan pokok. Oh, kamu tulis saja di atasnya makanan pokok.
Ya, kalian tulis di atasnya. Makanan pokok seperti ini. Makanan pokok. Itu yang kiri atas. Ada beras, nasi, jagung, ketela, dan sagu. Terus yang sebelahnya kanan, sebelah kanan, kanannya ini yang sini. Itu adalah ada gambar ayam, daging sapi, tahu, tempe, telur, dan ikan, ya. Itu adalah tergolong sebagai lauk pauk. Kalian tulis di atasnya. Lauk pauk atau lawuh, ya. Ini tulis di atasnya, lauk pauk. Di atasnya. Terus yang kiri bawah. Kiri bawah. Ini. Kiri bawah adalah gambar ya buah-buahan. Di situ ada gambar belimbing, mangga, anggur, manggis, pepaya, rambutan, dan pisang, ya. Buah-buahan tulis di bawahnya, buah-buahan. Tulis di bawahnya buah-buahan. Terus sini yang kanan adalah gambar sayur mayur atau sayuran. Sayuran. Ada bayam, brokoli, kacang, ya lengkap itu. Sayuran. Kalian tulis bawahnya sayuran. Terus terakhir yang tengah adalah susu. Ada susu sapi. Polisi di bawahnya boleh, di atasnya boleh. Susu. Ini adalah 4 sehat, 5 sempurna. 4 ini sehat, ya. Makanan pokok. Makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur itu sehat. Tambah susu jadi sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Tuh. Tak bacakan lagi, ini panjang sekali ini. Oke, disimak, tak bacakan lagi. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama ya, makanan pokok. Makanan pokok misalnya adalah nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. B. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. C. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. D. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Terakhir E. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Balik. Amati gambar makanan berikut. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, sudah ada 6 gambar. Ada 6 gambar. Sekali lagi bisa kalian silang, bisa kalian centang, ya. Dilihat makanan yang bisa dimakan setiap hari atau yang
dihindari. Perhatikan, yang pertama adalah buah-buahan. Sehat untuk dimakan setiap hari? Boleh makan buah setiap hari? Boleh? Kalau boleh dicentang, ya, dicentang gini. Nah, ada lingkaran toh, bisa dicentang seperti ini atau disilang. Ya, kalau yang sehat itu dicentang, yang kurang sehat itu bisa kalian silang. Artinya yang sehat bisa kalian makan setiap hari, sedangkan untuk yang kurang sehat sesekali saja atau dihindari. Yang pertama adalah buah-buahan. Buah-buahan sehat? Ya, sehat ya. Lah ini alasannya kenapa buah-buahan boleh dimakan setiap hari? Sehatnya kenapa? Lah tadi sudah ya. Mengandung apa tadi? Buah-buahan banyak mengandung vitamin. Bisa kalian tulis di sini. Karena banyak mengandung vitamin. Terus gambar selanjutnya adalah permen. Ini permen ya. Ini permen ini. Permen, kira-kira gimana permen? Boleh dimakan setiap hari? Setiap hari makan permen terus? Ya untuk permen jangan makan setiap hari ya, sesekali saja atau kalau bisa malah dihindari. Ini permen yang manis-manis ini, berarti disilang ini. Terus alasannya kenapa? Kenapa nggak boleh makan permen terus-terusan? Karena yang pertama jelas bisa merusak gigi ya, yang manis-manis. Makan permen terus nanti giginya bolong-bolong. Saya kalian tulis di sini. Karena bisa merusak gigi, boleh. Selanjutnya, nih es krim ya, ini es krim. Es krim, kira-kira gimana es krim? Sehat nggak ini es krim? Boleh nggak makan es krim setiap hari? Makan es krim terus itu boleh nggak? Enak ya, es krim itu enak, tapi ternyata jangan makan es krim terus-terusan ya, sesekali saja. Berarti es krim kita silang, jangan makan setiap hari ya. Makan setiap hari. Lah, alasannya kenapa ini? Kenapa nggak boleh makan es krim terus-terusan? Kenapa nggak boleh makan es krim terus-terusan ya? Nanti uang orang tua habis nanti ya. Alasannya kenapa? Boleh yang lain. Karena bisa membuat sakit perut ya. Kalau yang makan dingin-dingin, panas-panas nanti bisa sakit perut, bisa. Terus bisa menyebabkan yang namanya brain freeze ya. Kalau makan yang dingin-dingin itu bisa brain freeze. Apa itu brain freeze? Ya. Brain freeze. Brain freeze. Kalian cari di Google ya. Jadi belajar bukan cuma dengan Pak Hafiz, bisa kalian cari di Google. Kalau terlalu banyak makan es krim nanti bisa brain freeze. Bisa juga giginya sakit ya, ngilu. Nanti kalau kebanyakan makan minuman yang dingin nanti giginya juga bisa sakit. Lanjut, coklat. Yo, boleh nggak ini coklat, makan coklat terus-terusan? Enak Pak, iya tahu enak, harganya juga mahal ya. Ya jangan makan terus-terusan ya. Kita silang coklatnya. Alasannya kenapa? Bisa kalian tulis sendiri. Bisa kalian tulis sendiri alasannya. Susu, kalau susu gimana susu? Boleh minum susu setiap hari? Susu sehat? Ya kalau susu sehat, boleh diminum setiap hari, dicentang. Ting ting. Centang kalian tulis alasannya karena banyak mengandung apa tadi, dibaca lagi belakangnya. Terakhir adalah lauk pauk ya, lauk pauk. Lauk pauk boleh makan setiap hari? Lauk pauk? Ya, harus makan lauk pauk. Masuk makan nasi tok, nasi sama kecap. Nah, nasi kecap sama ayam, nasi kecap sama telur. Nasi bacem, tahu, tempe, ikan goreng ya. Pakai lauk pauk karena mengandung banyak
protein. Tulis di sini ya, banyak mengandung protein. Tuh, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan percangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wow, 3.400 buah dalam sekali panen jeruk. Ya, nanti di tema terakhir, tema 7 atau tema 8 itu ada materi mencangkok ya. Nanti kalian belajar di semester 2 tentang mencangkok. Kalau sudah bisa berangkat ya, nanti bisa kita lihat videonya cara mencangkok, dan kita juga bisa praktek di SD Muhammadiyah Purin, karena di sini banyak pohon ya, rimbun, banyak tanaman, bisa kita gunakan untuk belajar mencangkok. Itu nanti semester 2, semoga sudah bisa berangkat ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya, yang perlu diisi, kalau perlu dipaus dulu. Tadi jawabannya juga sudah Pak Awi sampaikan, bisa kalian tulis sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.